Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Wafika Zahra Usrah dan teman saya Nurul Ayu Hatimah. Di sini, kami akan membahas mengenai mood swing selama stay at home. Dari mana permasalahan ini bisa berasal? Permasalahan ini berasal dari munculnya virus corona. Apa itu virus corona? Virus corona, atau yang lebih dikenal dengan COVID-19, pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi pada paru-paru. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, atau PSBB, untuk menekan penyebaran virus ini. Saat ini, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, juga berdampak pada kesehatan mental seseorang dari berbagai kalangan, baik itu anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Dengan penerapan stay at home ini, di mana segala aktivitas di luar rumah dipindahkan ke rumah, kondisi ini sangat berdampak pada kesehatan mental seseorang. Selain pemberitaan mengenai COVID-19 yang terus membuat cemas, tidak melakukan kegiatan di luar rumah juga sangat memengaruhi kesehatan mental seseorang. Menjalani masa karantina di rumah membuat kegiatan menjadi terbatas, yang pada akhirnya akan membuat seseorang merasa jenuh dan bosan, bahkan dapat membuat perubahan suasana hati atau mood swing. Apa itu mood swing? Menurut John N. Grohl, mood swing merupakan perubahan nyata dalam suasana hati atau keadaan emosional seseorang. Sementara menurut Richard N. Fogoros, seorang psikolog asal California, mood swing adalah perubahan suasana hati yang berlangsung cepat dan seringkali ekstrim, berfluktuasi dalam kondisi emosi seseorang, yang melibatkan pergantian antara perasaan bahagia dan kesejahteraan, dan perasaan marah, mudah marah, ataupun depresi. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan mood swing. Dari faktor biologi ada sistem neurotransmitter, ritme tidur, dan aktivitas gelombang otak. Sedangkan pada faktor psikologis ada peristiwa kehidupan yang stressful, peristiwa hidup yang penuh dengan tekanan seperti kehilangan orang-orang yang dicintai, putusnya hubungan romantis, lamanya hidup menganggur, sakit fisik, masalah dalam pernikahan ataupun hubungan, kesulitan ekonomi, dan lain sebagainya ini dapat meningkatkan resiko berkembangnya mood swing. Yang kedua ada learned helplessness. Learned helplessness merupakan keadaan diri yang selalu membuat atribusi bahwa mereka tidak memiliki kontrol atau stres dalam kehidupannya, baik sesuai kenyataan maupun tidak. Dan yang terakhir ada negative cognitive style. Negative cognitive styles adalah kesalahan berpikir yang difokuskan secara negatif pada 3 hal, yaitu dirinya sendiri, dunia terdekatnya, dan masa depannya. Di mana menurut Beck, penderita ini memandang yang terburuk dari segala hal. Bagi mereka, kemunduran terkecil sekalipun merupakan kebencana yang besar. Tanda-tanda mood swing. Tanda-tanda mood swing yaitu diantaranya merasa sangat senang dan sedih secara tidak terkontrol, impulsif, sangat mudah tersinggung, dan tidak dapat tidur. Mood swing jika telah mencapai tingkatan yang paling parah, seperti timbul rasa ingin melukai diri sendiri atau bahkan mengakhiri hidup. Jika mood swing muncul bersamaan dengan gejala-gejala tersebut, bisa jadi merupakan gejala gangguan mental. Dari segi klinis, mood dysmorphic merupakan kecenderungan untuk marah-marah dan perubahan mood meningkat. Kedua, sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh juga memengaruhi mood. Jika sedang sakit, seseorang cenderung merasa sedih dan malas untuk melakukan sesuatu. Individu tersebut lebih ingin membaringkan badannya di kasur lalu tidur dalam jangka waktu yang lama. Ketiga, stres. Stres disebabkan oleh tekanan dari lingkungan sekitar. Stres juga memengaruhi tindakan dan perilaku seseorang. Saat sedang stres, semua hal yang harus dilakukan terdengar sulit. Biasanya, orang yang stres cenderung mudah marah. Selain mudah marah,
mereka sulit untuk mengontrol emosinya. Keempat, pubertas, premenstrual syndrome, atau menopause. Perubahan mood juga berkaitan dengan hormon estrogen sepanjang siklus menstruasi. Tak jarang remaja perempuan yang sedang berada pada masa PMS mengalami mood swing yang cukup parah. Penyakit yang dapat timbul akibat mood swing. Yang pertama, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. ADHD adalah suatu gangguan yang disebabkan karena adanya kelebihan energi pada seorang individu yang mengakibatkan adanya 3 perilaku utama, yaitu kurangnya perhatian, hiperaktivitas, serta impulsivitas. Seorang yang mengalami gangguan ADHD biasanya mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi pada satu hal dan sulit untuk tenang. Yang kedua, Borderline Personality Disorder atau BPD. BPD bisa disebut juga dengan gangguan kepribadian ambang, di mana penderitanya tidak bisa memelihara hubungan interpersonal. Hal tersebut disebabkan oleh emosi yang bergejolak mengenai diri mereka sendiri maupun orang lain. Seseorang yang mengidap BPD umumnya memiliki perasaan takut ditolak, cemas, marah, tidak berarti, takut ditinggalkan, bahkan juga memiliki kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri bahkan orang lain. Ketiga, gangguan bipolar. Gangguan bipolar juga dikenal dengan bipolar disorder. Penderita ini memiliki perubahan suasana hati yang ekstrim. Dari yang awalnya sangat bahagia, bisa menjadi sangat sedih. Umumnya bipolar ditandai dengan perubahan emosi yang sangat drastis. Terakhir, depresi. Depresi membuat seseorang yang mengalaminya menutup diri dari teman, sahabat, bahkan keluarga. Menutup diri dari semua orang yang membuat depresi bisa menyebabkan bunuh diri. Penderita depresi biasanya merasa dibebani rasa bersalah, merasa putus asa, rendah diri dan tidak berguna, selalu merasa cemas dan khawatir yang berlebihan, mudah marah atau sensitif, serta mudah menangis. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi mood swing, yaitu ikuti jadwal dengan teratur. Yang kedua, rajin berolahraga. Ketiga, tidur yang cukup. Keempat, konsumsi makanan sehat. Kelima, melakukan yoga atau meditasi. 6. Hindari stres. Ketujuh, temukan solusi atas emosi Anda. Dan terakhir, berbincang dengan orang yang terpercaya. Cukup sekian dari pembahasan kami mengenai mood swing selama stay at home. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.